Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Via Arcelina Berginting dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data SPSS dengan subtopik kita adalah entry data instrumen penelitian. Lalu, pertama-tama, apa sih itu SPSS? SPSS merupakan perangkat lunak statistik yang digunakan untuk membantu proses pengolahan, analisis, dan penyajian data penelitian. SPSS menyediakan berbagai fasilitas analisis data, seperti analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi, analisis korelasi, dan pengujian hipotesis. Dengan adanya software ini, proses pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih efisien dan meminimalkan kesalahan perhitungan statistik. Dalam penelitian kuantitatif, SPSS sering digunakan untuk mengolah data hasil kuesioner ataupun survei. Data yang telah diinput kemudian dianalisis untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian sehingga penelitian itu dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis statistik yang diperoleh. Lalu apa sih fungsi SPSS dalam penelitian? Penggunaan SPSS dalam penelitian itu memiliki peranan yang sangat penting karena membantu peneliti dalam mengolah serta menganalisis data penelitian secara ilmiah. Pengolahan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian yang dilakukan. Fungsi utama SPSS yang pertama adalah mengolah data penelitian kuantitatif. Yang kedua, melakukan analisis statistik deskriptif. Yang ketiga, menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang keempat, melakukan analisis regresi dan juga korelasi. Dan yang terakhir adalah menguji hipotesis penelitian. Dengan adanya SPSS ini, proses penelitian menjadi lebih sistematis dan hasil analisis data itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Instrumen dalam penelitian itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif dapat berupa gambar, kata, ataupun benda non-angka, sedangkan data kuantitatif berbentuk angka. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian juga berfungsi sebagai alat bantu yang mempermudah peneliti dalam memperoleh data secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian, tahapan pengolahan data dalam penelitian. Setelah data kita kumpulkan, maka tahap berikutnya adalah pengolahan data itu. Pengolahan data ini adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan menyiapkan data mentah menjadi informasi yang siap dianalisis. Pengolahan data ini sangat penting karena berkaitan dengan akurasi, konsistensi, dan juga integritas data penelitian. Maka tahap yang pertama itu adalah tahap editing, di mana tahap editing ini adalah pemeriksaan awal terhadap data yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa itu datanya lengkap, logis, dan sesuai dengan instrumen penelitian. Editing ini dapat dilakukan selama pengumpulan data maupun setelah seluruh data terkumpul. Dan tahapan kedua adalah coding. Coding adalah proses mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, di mana pada penelitian kuantitatif, coding ini digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk angka agar dapat dianalisis secara statistik. Pada penelitian kualitatif, coding digunakan untuk mengidentifikasi pola dan juga makna dalam data. Tahap yang ketiga adalah entry data. Entry data merupakan proses memasukkan data ke dalam perangkat lunak seperti SPSS ataupun Microsoft Excel, di mana pada tahap ini memerlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan input yang dapat memengaruhi hasil analisis. Dan tahap keempat adalah data cleaning. Data cleaning ini adalah proses pembersihan data dari kesalahan, duplikasi, ataupun ketidaksesuaian. Tahap ini mencakup verifikasi data, penghapusan data yang tidak relevan, serta penyesuaian format data agar seragam. Dan yang tahap kelima adalah display data. Pada display data merupakan proses penyajian data dalam bentuk tabel, grafik,
peta konsep ataupun narasi sehingga mudah dipahami dan mendukung pembahasan hasil penelitian. Langkah-langkah praktik entry data di SPSS. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Setelah aplikasi terbuka, maka muncul dua tampilan utama, yaitu variable view dan juga data view yang digunakan untuk membuat variabel penelitian dan juga memasukkan data responden. Dan untuk yang kedua, untuk di variable view digunakan untuk mengatur karakteristik variabel penelitian sebelum data dimasukkan ke dalam SPSS. Pengaturan yang dilakukan meliputi nama variabel, tipe data, label, kode, jawaban, dan juga skala pengukuran. Untuk nama, digunakan untuk menuliskan nama variabel penelitian. Nama variabel itu harus singkat, jelas, dan juga tidak menggunakan spasi. Contohnya, JK itu adalah untuk mengatakan atau melambangkan jenis kelamin, umur, ataupun umur responden, dan K1 adalah pertanyaan kuesioner nomor 1. Kemudian untuk type. Type ini digunakan untuk menentukan jenis data yang digunakan ataupun yang dimasukkan. Contohnya, numerik untuk umur, skor, ataupun kode responden. String untuk nama responden. Untuk width ini berfungsi untuk menentukan jumlah karakter ataupun digit yang dapat dimasukkan ke dalam variabel. Contohnya, width 2 untuk umur, width 10 untuk nomor telepon. Kemudian, untuk desimal ini digunakan untuk menentukan jumlah angka di belakang koma pada data numerik. Contohnya, umur itu desimalnya 0, berat badan 1 ataupun 2 desimalnya. Selanjutnya untuk label. Label ini merupakan keterangan lengkap dari nama variabel. Contohnya itu name-nya JK, maka labelnya itu jenis kelamin responden. Untuk measure itu digunakan untuk menentukan jenis skala data, seperti jenis skala nominal, ordinal, ataupun scale. Yang terakhir adalah values. Values ini digunakan untuk memberikan kode pada jawaban responden. Misalnya 1 itu untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Contoh instrumen penelitian itu dilakukan sebuah penelitian tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa. Instrumen penelitiannya terdiri dari variabel X dan juga variabel Y, di mana variabel X itu adalah penggunaan media sosial dan variabel Y itu adalah motivasi belajar. Kemudian setelah variabel kita buat, maka data itu dimasukkan ke menu data view. Setelah itu disimpan melalui menu file, yaitu save as, agar data itu dapat digunakan kembali pada proses analisis berikutnya. Untuk pengolahan data sederhana menggunakan SPSS, bisa kita membuat langkah-langkah. Yang pertama adalah membuka file data. Kita membuka file penelitian yang telah disimpan dengan menggunakan format save, yaitu pada menggunakan menu file dan klik open. Setelah itu kita pilih menu analyze, setelah itu descriptive statistik, dan juga frekuencies. Pada menu ini digunakan untuk menampilkan jumlah data, frekuensi, dan juga persentase. Setelah itu kita masukkan variabel yang dianalisis itu dipindahkan ke dalam variabel S sehingga SPSS itu dapat mengolah data yang dipilih. Maka setelah kita masukkan variabelnya, maka akan hasilnya keluar, hasil outputnya yang menunjukkan data responden mengenai penggunaan media sosial dan juga motivasi belajar mahasiswa. Maka dari hasil penelitian ataupun dari hasil tersebut, peneliti itu dapat mengetahui tingkat penggunaan media sosial serta tingkat motivasi belajar mahasiswa berdasarkan jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Kita masuk ke soal kasus, di mana diketahui soal kasus yang pertama ini diketahui seorang mahasiswa rekam medis sedang melakukan penelitian tentang kepuasan pasien rawat jalan. Dengan 50 kuesioner terkumpul, ia memeriksa kembali apakah seluruh jawaban itu telah diisi oleh responden. Maka tahap pengolahan data yang dilakukan mahasiswa tersebut adalah A, B, C, D, atau E. Maka jawabannya itu adalah C, editing. Karena pada editing ini merupakan proses pemeriksaan awal terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data itu lengkap, jelas, dan juga konsisten, serta sesuai dengan instrumen penelitian. Maka pada kasus di atas tadi, mahasiswa itu memeriksa kembali kuesioner yang telah terkumpul dan menemukan adanya data yang belum lengkap.
sehingga kegiatan memeriksa dan juga melengkapi data sebelum diinput ke SPSS merupakan bagian dari editing. Soal yang kedua adalah diketahui seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa. Sebelum memasukkan data ke SPSS, ia membuat variabel pada menu variabel view. Untuk variabel jenis kelamin, mahasiswa membuat pengaturan sebagai berikut dengan name JK, label sebagai berikut, value 1, value 2. Maka pada kolom measure, mahasiswa ini harus memilih jenis skala yang sesuai. Skala yang paling tepat untuk variabel ini adalah jawabannya adalah D, nominal. Kenapa? Karena data jenis kelamin hanya berfungsi sebagai pembeda kategori dan tidak memiliki tingkatan ataupun urutan tertentu. Karena laki-laki dan perempuan itu hanya merupakan kategori, maka skala yang dapat kita gunakan atau paling tepat pada soal kasus adalah skala nominal. Selanjutnya, soal yang ketiga adalah seorang mahasiswa melakukan penelitian terhadap 20 responden mengenai media sosial membantu mencari materi belajar. Nah, setelah data dimasukkan ke SPSS, mahasiswa menjalankan menu analyze, deskriptif, statistik, dan juga frekuensi. Maka hasil outputnya sebagai berikut. Yang menjadi pertanyaan adalah, berdasarkan hasil outputnya, kesimpulan yang paling tepat adalah jawabannya adalah C, yaitu mayoritas responden setuju dan sangat setuju bahwa media sosial membantu mencari materi belajar, karena dari tabel frekuensi sudah diketahui bahwa setujunya itu adalah 40% dan sangat setuju adalah 30%. Maka total responden yang memberikan tanggapan positif itu adalah 70%. Sehingga karena 70% responden memilih setuju ataupun dan sangat setuju, maka disimpulkan bahwa mayoritas itu responden menilai media sosial itu membantu dalam mencari materi belajar. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.